Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Firda Damayanti. Saya dari kelas Akuntansi Syariah 1A. Saya akan mempresentasikan materi tentang hak dan kewajiban warga negara. Sub pokok materi yang akan kita bahas adalah yang pertama, pengertian warga negara, yang kedua, pengertian hak dan kewajiban warga negara, yang ketiga, hak dan kewajiban warga negara dalam Undang-Undang Dasar 1945. Yang pertama, pengertian warga negara. Penetapan warga negara dalam suatu negara ditentukan berdasarkan peraturan perundang-undangan. Terdapat dalam pasal 26 ayat 1 Undang-Undang Dasar 1945, warga negara adalah orang-orang bangsa Indonesia dan orang-orang bangsa lain yang disahkan oleh undang-undang sebagai warga negara. Orang-orang bangsa lain maksudnya peranakan Belanda, Tionghoa, Arab yang bertempat tinggal di Indonesia, mengakui Indonesia sebagai tanah airnya, bersikap setia kepada NKRI. Yang kedua, pengertian hak dan kewajiban. Pengertian hak dapat dipahami sebagai hak asasi manusia atau HAM. Menurut Undang-Undang Nomor 39 Tahun 1999 tentang HAM, HAM adalah seperangkat hak yang melekat pada hakikat dan keberadaan manusia sebagai makhluk Tuhan Yang Maha Esa dan merupakan anugerahnya, yang wajib dihormati, dijunjung tinggi, dan dilindungi oleh negara, hukum, dan pemerintahan, dan setiap orang demi kehormatan serta pelindungan harkat dan martabat manusia. Kewajiban asasi adalah kewajiban dasar yang harus dijalankan oleh seseorang dalam kaitannya dengan kepentingan dirinya sendiri, alam semesta, masyarakat, bangsa, negara, maupun kedudukannya sebagai makhluk Tuhan. Di Indonesia, antara hak dan kewajiban harus dipenuhi warga negara secara seimbang. Hak diri seringkali dileburkan dalam hak kolektif atau sosial. Di samping hak pribadi seseorang, terdapat hak-hak orang lain, sehingga masing-masing individu harus menghargai hak-hak individu yang lain yang kemudian melahirkan kewajiban-kewajiban warga negara. Perkembangan HAM di Indonesia. Pada tahun 1945 sampai 1959, HAM sudah mendapatkan legitimasi yuridis dalam Undang-Undang Dasar 1945, meskipun belum optimal seperti keleluasan pendirian partai-partai politik. Pada tahun 1959 sampai 1966 terjadi pemasungan hak asasi sipil dan politik seperti hak untuk berserikat, berkumpul, dan mengemukakan pendapat dengan tulisan. Pada tahun 1966 sampai 1970 muncul gagasan perlunya pembentukan Pengadilan Hak Asasi Manusia, atau tahun 1970 sampai 1980 persoalan HAM mengalami kemunduran sehingga terjadi penolakan terhadap HAM. Di tahun 1990 pemerintah membentuk Komnas HAM. Dan di tahun 1998 sampai sekarang, setelah jatuhnya rezim Orde Baru, terjadi perkembangan luar biasa pada HAM dalam Undang-Undang Dasar 1945. Yang ketiga, hak dan kewajiban warga negara menurut Undang-Undang Dasar 1945. Yang A. Hak warga negara. Pengaturan hak warga negara diatur dalam Undang-Undang Dasar 1945 pasal 28A sampai 28J, yang terdiri dari satu, hak asasi pribadi, yaitu kebebasan berpendapat, kebebasan beragama, kebebasan bergerak, dan lain-lain. Yang kedua, hak asasi ekonomi, yaitu hak memilih, hak manfaat, hak membeli, hak menjual, dan lain-lain. Yang ketiga, hak asasi sosial dan kebudayaan, yaitu hak untuk mendapatkan pendidikan, mengembangkan kebudayaan, dan lain-lain. Yang keempat, hak asasi prosedural, yaitu mendapatkan keadilan, peradilan, perlindungan, dan lain-lain. Yang kelima, hak asasi politik, yaitu hak untuk memilih, dipilih, berorganisasi, dan lain-lain. Yang keenam, hak asasi dalam perlakuan yang sama, baik di depan hukum, pemerintahan, dan lain-lain. B. Kewajiban warga negara. Pengaturan kewajiban warga negara diatur dalam Undang-Undang Dasar 1945 pasal 27, 28, 30, dan 31. Kewajiban warga negara tersebut terdiri dari membayar pajak, menjunjung hukum dan pemerintahan, menghormati HAM orang lain, tunduk kepada ketetapan undang-undang, ikut serta dalam usaha pertahanan dan keamanan negara, melaksanakan sistem pertahanan dan keamanan rakyat semesta, mengikuti pendidikan dasar, taat kepada negara. Pembicaraan mengenai hubungan negara dan warga negara. Apakah negara yang melayani warga negara atau sebaliknya? Dapat merujuk pada pandangan para pemikir. Yang pertama, kaum pluralis, Hobbes dan John Locke, berpendapat bahwa masyarakat yang mendahului dan menciptakan negara, sehingga negara harus tunduk kepada masyarakat. Yang kedua, kaum Marxis, Antonio Gramsci, berpendapat bahwa dominasi kekuasaan ada pada negara. Negara merupakan intuisi yang digunakan kaum bourgeois untuk menjalankan kekuasaan yang baik.
Yang ketiga, kaum sintesis. Anthony Giddens berpendapat bahwa menyatukan dua pandangan di atas, kata kunci struktur atau negara untuk teori Marxis dan agensi atau warga negara untuk teori pluralis. Negara dan warga negara saling mempengaruhi. Sekian video presentasi dari saya. Apabila ada kesalahan dalam mengucapkan kata-kata, saya mohon maaf. Saya ucapkan terima kasih. Saya akhiri. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.